Coba kita makan aja yuk. Di sini Bini Ayam lapar kan? Jadi yuk, guys, kita ke tukang mie ayam ya. Let's go. Makanannya kita kan cepet banget ya Mbak ya? Iya. Makan pedes-pedes banget sih Mbak. Lagi stres. Seperti yang tadi kita bicara di awal Mbak, mengenai kisah cerita punya pribadi nih. Lu mau tahu nih, lu udah apa sih sampai gue dipanggil buat di tempat suara? Gue sih udah banyak dari sebelumnya aku kok bisa ya? Ada apa sih sebenarnya? Coba ceritain gue. Masalah ini sih, jangan apa-apa aja. Aku mau tahu lu kalau boleh tahu ya suami gue lagi di online. Serius lu? Iya. Hari ini kan benar. Jadi kita lanjut ke cerita lu nih. Pak Heri mau dibawa ke dulu atau ini? Udah kita cerita lu yang baik-baik, yang romantis. Jangan jeleknya aja lu cerita ke gue. Jangan lu lagi yang jelek. Malah sebelum nikah lu ngeliat bebek bobot cowok itu gak sih suami? Ya begitulah, ya enggak sih, ya kan orangnya sederhana aja gitu, nggak sederhana, gitulah. Tapi mampu gitu loh, Dia mampu. Nah, pas lu lamaran nih atau nikahan, dia datang sama siapa aja sih ke rumah? Sama papanya, ibunya kan sempat sakit, jadi papanya, kalau papanya tuh udah nggak ada dia, jadi ngelakuin papanya aja. Kalau gue tahu itu asli daerah mana sih, soalnya orang mana? Aslinya dari Cisauk sih, dia Cisauk Tangerang Selatan. Orang Cisauk. Ini kok jauh banget kenalnya sampai ke sini? Ya kan dia kerjanya di stasiun dulu, dia kan apa ngekos juga, jadi gue Oh, merantau lah ya. ya gue kenalnya di situ awal mulanya. Itu setiap hari kalau mau berangkat kerja, kita kan. Terus kenalan gimana? Coba belum gambar sih kenalannya lu. Ya, Sama dia apa gimana? ya awalnya deket-deket aja, boda-bodain, lama-lama dia suka sama gua. Minta nomor telepon? Iya, awalnya basa-basi minta nomor telepon gitu. Kan itu zamannya masih apa ya, BB ya? BB Blackberry gitu ya, kan. Minta BB-nya dong. Ya gua kasih, bilangnya sih dia udah nanya-nanya pengen jadi temennya, lama-lama dia malah naksir gua. Mas, ini gue satu. Iya. Oh iya. Yang gue beli kantor. Halo? Oh iya. Ya udah yang di kantor aja deh ya. Oke. Tadi kata kenapa? Kita lanjutin ngobrol-ngobrol di mobil aja yuk. Jalan. Oke deh. Jadi main itu game-nya Mana sih? Gue kerja di Pluit, di
pabrik garment. Tiap hari tuh pulang pergi naik kereta. Ya, Shit. Emang gak capek? ya lumayan sih capek pulang sore. Boleh gak gue main ke rumah lu? Mau ngapain? Ya gue pengen kenal juga sama keluarga lu lah. Ya boleh aja sih kalau main doang. Beneran? Udah. Udah ajan tuh, kita sholat dulu. Oke Mbak, lanjut nih. Tadi kan kita udah habis makan ya. Sekarang mau santai-santai dulu nih ngobrol di mobil. Aku tertarik nih Mbak sama kisah Mbak yang apa sih itu? Togel atau apa tuh sama apa? Enggak, pakong itu apa sih? Cara main pakong itu gimana sih? Modalnya berapa? Itu kan pasti ada bandarnya dong kalau kayak gitu. Kalau masalah bandar saya kurang tahu ya. Setahu saya kalau togel itu dia kadang mimpi gitu. Sebentar. Pakong sama togel itu sama atau beda? Sama. Kalau togel itu kan bahasa kerennya, pakong kan bahasa lamanya gitu. Itu kalau togel pakong itu nomor kan kita masang itu. Nah ya gitu. Itu togel itu nomor, jadi dia kalau itu suka masang togel terus apa buat temen-temennya ngajarin gitu. Itu siapa yang ngajarin? Jadi temen-temennya kerjaan dia Kerja yang di mana nih? yang di BRI katanya udah lu masak togel aja lumayan lo dapet uangnya kayak gitu. Jadi dia tergiur tuh sama togel itu. Terus kalau aku boleh tahu juga nih, cara penggunaan togelnya itu gimana sih? Kok emang udah pernah menang terus ketagihan atau gimana? Iya dia udah pernah menang. Awalnya kan masang 2 angka, dapatnya 3 juta. Kan dia tergiur tuh dapat uang segitu lumayan. Dia dapatnya capek, dia tertogel. Kan ujung-ujungnya kan kalau kalah susah juga. Tapi kalau selama dia main togel itu dia pernah kalah. Ada kalahnya. Terus pas reaksi dia kalau kalah itu gimana? Kayak dia marah-marah kah atau Dia gimana? marah-marah. Atau jual barang atau gimana? Enggak, marah-marah aja. Kesel gitu mukanya kalau kayak nyalain diri sendiri gitu. Tapi nggak pernah marah ke Mbak Erna. Nggak pernah sih kalau marah-marah mah. Terus ada pernah kayak ngebanting barang kalau marah atau main fisik kah? Nggak pernah, alhamdulillah kalau apa main fisik nggak pernah dia. Oh paling marah cuman ke dirinya dia sendiri Ya. gitu ya. Kesel gua kalau gua masang ini pasti gua keluar, ini mah nggak keluar. Tapi selama nikah sama Mbak Erna ini ada lagi nggak sih kelakuannya yang bikin ya kayak dia bohong gitu soal apa lagi selain jadi ini? Ya ada masalah uang gitu, kadang udah aku dapat uang segini gitu, nggak taunya dia bohong buat itu, buat lari, buat makan togel. Sering bohong banget dia, capek kadang ngomongin dia. Pakong sama togel itu dalam artian satu permainan atau beda permainan? Sama aja sih sebenarnya. Jadi gimana tuh? Kalau togel itu kan bahasa kerennya tuh, bahasa sekarang. Kalau pakong kan bahasa lamanya. Jadi kalau togel itu apa ya, kita mimpi gitu, umpama di pengantin itu angkanya berapa gitu ya. Yang tadi dimaksud main kartu sama apa lagi tuh tadi sama Ini semacam kayak kartu. Jadi kalau Remi kan ada apa angka berapa gitu kan. Kalau pakong bedanya angka tapi diacak. Jadi dia ngambil buntut gitu, angka belakangnya umpama angka sekian gitu, 3, 2, angka belakangnya nanti dia dapet gitu. Kalau
nggak dapat juga. Beda nama tapi satu permainan gitu. Iya, beda nama satu permainan. Itu di bandara masih biasanya tuh kalau kayak gitu ada bandarnya, Mbak. Kalau ke situ saya kurang tahu ya, bandara apa aja. Saya nggak pernah nanya kayak gitu sih. Tapi sejauh ini suami Mbak Erna itu pernah ada ketangkep kah sama pihak berwajib dikarenakan main judi itu atau gimana tuh? Pernah nggak? Nggak pernah, dia nggak pernah ketangkep. Setahu saya nggak pernah sih. Selama ini nggak ada. Dia dicari polisi nggak ada. Itu kan dari HP, dari aplikasi HP ada. Oh, Pakom itu ada di aplikasi? Iya, aplikasi HP. Atau dia jadi nggak masang langsung ke badan, dia langsung di HP gitu, di aplikasi gitu. Apa di berapa jam kemudian. Oh, oke, berarti ada bandarnya ya? Iya. Tapi sejauh ini Mbak Erna nggak pernah tahu tuh bandarnya siapa, gimana gitu. Nggak tahu sih, nggak pernah tahu badan siapa. Nanti itu naik pakai ya, pakai udah gitu aja. Nih, aku juga mau nanya nih Mbak, selama suami Mbak kerja di bank ini, hal terburuk apa sih yang pernah Mbak rasain? Mbak dipukulin kah? Sampai jual barang? Atau bahkan jual sertifikat rumah? Kalau kulit saya belum pernah, nggak pernah sih dia main fisik ya. Cuman barang larinya kayak motor, digade, alasannya ditilang, padahal nggak digade, dijual, alasannya ditilang juga, padahal nggak dijual. Terus motor doang. Tapi sampai barang-barang bener-bener habis gitu. Kalau barang gue cuma motor, pernah di motor aja sih. Kalau sampai handphone dan lain-lain nggak pernah. Enggak. Aku juga mau nanya nih Mbak, selama suami kerja di bank ini ikhtiar apa sih yang udah pernah Mbak lakukan? Mbak ceramain suami kah? Atau bahkan sampai ngasih pelajaran yang lebih gitu ke suami? Iya, saya udah sering ngomong sama dia, tobat kayak gitu. Terus kata dia, iya tobat kata dia, tapi begitu lagi kan kamu kepala rumah tangga, harusnya kamu jadi pimpinan yang mana gitu loh, ngajarin istri sholat gitu. Ini malah ngejerumusin diri sendiri gitu. Tapi selama ini Mbak sholat doain suami? Alhamdulillah sholat, sering saya doain suami supaya dia sadar gitu. Cuman ya begitu, nggak ada perubahan, nggak ada sadarnya, terus aja kayak begitu. Kalau untuk tulang punggung keluarga yang nyariin apa? Mbak atau suami untuk sejauh ini? Selama dia nganggur, selama dia males-malesan kena togel itu, ya saya kerja gitu. Untuk Kebutuhan rumah sehari-hari, tangga? kebutuhan sehari-hari, supaya keuangan normal lagi gitu. kerja apa tuh Mbak kalau aku boleh tahu? Kerja Suami. di pabrik, saya di PT, kerja jadi buruh swasta gitu. Pabrik mana? Pabrik ini apa sih, pabrik garmen, Bagian apa tuh kalau aku boleh tahu? operator mesin. Berarti pas masih suami di maintenance itu Mbak masih di pabrik? Masih saya kerja udah lama di situ saya, Berapa tahun kalau aku boleh tahu? hampir 7 tahunan lah. Lama ini lumayan sih. Tapi selama suami mentogel ini Mbak masih terus kerja di pabrik? Iya, yang habis kalau nggak kerja siapa yang kebutuhan sehari-hari kalau bukan saya nggak turun kerja gitu. Sampai akhirnya Mbak stop kerja Iya. gitu. Nah, kalau pas Mbak udah stop kerja itu yang nafkahin rumah tangga siapa? Ya dia sih kadang berpikir juga dia gimana ya supaya normal lagi itu, cepet sadar tapi begitu lagi. Umat lagi Iya. gitu. Kalau kata bahasa mah tomat apa sih? Tobat kumat. Iya. Itu selama berapa tahun tuh Mbak? Itu tobat nih, Nah, sholat lagi. iya begitu terus, itu- begitu aja. Selama berapa tahun tuh? Misalkan dalam hari itu dia tobat nih setahun, terus kumat lagi karena temennya, atau
sehari terus kumat besok kayak apa gimana tuh? Ya kadang seminggu tobatnya dan begitu lagi, ya begitu aja lah, nggak ada berhentinya. Berarti sekarang sholat nih sampai Iya. 1 minggu, ntar seminggunya lagi Kayak begitu jadi lagi ya. gitu. Sementara saja. Kalau saya boleh tahu juga nih Mbak, hal apa sih yang melatar belakangi sampai suami itu dalam pertarungan suatu Ya karena menang, karena pikiran itu menang, tapi dia nggak mikirin dampaknya, kalah. Kalau kalah kan nyusahin diri sendiri. bukan Mbak, yang saya maksud melatar belakangi itu kayak ada masalah internal kah atau finansial. Kalau perkara menang itu kan itu sudah setelah kejadian ya, sebelumnya itu sampai suami beliau itu itu bagaimana? Finansial, kalau finansial itu soal ekonomi, pokoknya ekonomi lah, mulai berkurang, mulai ada banyak tagihan lah ini itu. Ini nggak tahunya dibohongin kan, bohongin bilangin udah bayar tapi ternyata saya ditagih. Dalam artian udah bayar itu berarti suami itu udah ngasih uang ke yang lagi hutang Iya, Mbak. iya bilangnya udah aku bayar, tapi ternyata yang nagihnya itu kan nagihnya saya. Oh, Saya kaget lah di situ, dari situ lah dia mulai bohong. boleh buat Ya itu buat masak togel. oke, berarti terkait perkaranya itu karena finansial ya Mbak ya. Nah, tadi kan pas di saat dia kita makan nih, Mbak kan ada cerita juga ke saya ya, kalau suami itu ibadahnya tuh oke lah gitu Pak Allah kan. Nah, gimana ceritanya tuh sampai suami terjun ke perjudian itu, atau karena sholatnya udah mulai berkurang kah, atau pas setelah kejadian itu baru sholatnya berkurang? Kejadian judi itu dia berpulang, nggak apa-apa, sholatnya udah nggak sering gitu, udah males-malesan. Berarti setelah judi, Iya, sebelum judi itu masih terus sholat? masih sholat. Jadi setelah kenal kakak itu dia udah lupa sama sholat. Berarti setelah dipengaruhi oleh teman-teman kerjanya ya Mbak ya? Iya, setelah dia gabung sama temen-temennya yang di BRI itu, Jadi ibadahnya dia mulai putus, mulai berkurang. dihasut sama temen-temennya, katanya lumayan dapat, kalau dapat lumayan lu gitu. Suka malas kerja juga gara-gara pakok itu togel. Berarti mempengaruhi segala-galanya ya Mbak ya? Kerja malas-malesan, Ibadah juga kurang ya? ibadah kurang ya. Oke Mbak, jadi gini, boleh sedikit ceritain ke aku atau ke teman-teman yang lagi nonton juga, togel atau tapan ya tadi ya, itu seperti apa sih? Masih belum terbayangkan aja nih. Sama aku kayak, ya black magic kah? Atau sama seperti judi-judi kartu yang lain atau bagaimana tuh? Seperti judi-judi kartu sih, jadi angka gitu dia, kalau beli dia nggak kenal. Jadi apa sih, kayak kartu gitulah, ngacak nomor gitu. Kita dapatnya angkanya berapa dia pasang. Berarti nggak ada dalam artian ke mistis ya Mbak ya? Enggak sih, dia nggak pernah kayak gitu, cuman ya itulah intinya dia dari kayak kartu gitu, semacam kartu remi gitu, angka gitu, dia angkat sama dia. Yang kalau makong itu apa yang dimaksud, terus togel itu apa gitu? Jadi gini loh, kan dia tidur, dalam mimpi itu suka ada gambaran, ini ya, lu harus pasang nomor ini. Terus dia dalam mimpi, apa sih, di gimana ya, jadi dalam mimpi itu ini nomor ini segini. Nah, itu dia dari dalam mimpi itu dia berhayal itu. Nah, yang saya maksud itu tuh
itu yang menggambarkan itu sosok apa gitu, kayak misalkan dia mimpi langsung dapet angka kah atau Enggak, jadi kayak ada gini, mimpi orang hamil nih, angkanya berapa? Oh, mimpi orang mati nih, angkanya berapa? Tuh, sama dia diajak gitu, kayak begitu. saya pernah dengar nih Mbak, kayak mimpi orang hamil gitu nih. Itu dia kayak punya buku sendiri ya? Iya, punya. Jadi ada ini, umpama kita mimpi orang mati, nanti di bukunya ada angkanya berapa gitu. Mimpi ketemu bidadari, angkanya berapa gitu. Oh, jadi setiap mimpi itu ada angka-angkanya. Oh, nanti dia dilihat di buku gitu. Kalau saya boleh tahu nih Mbak, itu bukunya tuh beli di mana ya? Standarnya standar apa gitu? Kalau masalah beli di mananya saya kurang tahu. Cuman suami ceritanya begitu aja sih. Bisa nyiptain itu buku siapa sampai bisa kita tahu angka itu bener gitu? Kurang tahu juga sih ke situnya saya gitu. Cuman dia bilangnya begitu aja nih. Kadang suka ditanya, kamu mimpi apa dah? Suka gitu, mimpi apa dah? Nggak tahu gitu. Iya buruan, mimpi apa? Nanti aku pasangin, suka begitu. Gitu. Itu sekali masang itu berapa ribu atau berapa ratus juta gitu Mbak? Paling dia 50.000 gitu. Oh, 50 itu bisa jadi berapa? Kalau 50.000 bisa jadi 5 juta. Oke, balik lagi nih ke buku nih Mbak. Kalau saya boleh tahu, Mbak Erna itu pernah lihat bukunya atau pernah baca gitu tuh buku? Gak pernah sih, saya nggak pernah ngeliat bukunya. Belum pernah saya ngeliat. Kadang sama dia suka diumpetin gitu. Jadi saya nggak pernah tahu buku dia bentuknya kayak gimana, saya nggak pernah tahu. Jadi lucu juga ya guys, karena dari sebuah buku bisa menduplikasikan uang. Oke guys, jadi aku penasaran nih sama buku yang tadi Mbak Erna sebelumnya cerita ya. Itu siapa sih penerbitnya, bentuk bukunya itu seperti apa, yang menciptakan bukunya itu juga siapa. Kalau dari kalian ada yang pengalaman tahu tentang togel atau makong, pakong, boleh komen ya guys di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang tahu info dari buku yang tadi Mbak Erna ceritakan, boleh juga info itu buku apa. Oke, balik lah. Nongkrong dulu aja lah. Ego, jangan apa-apa, nongkrong dulu. Ngapain sih? Bentaran aja. Ngapain? Ada. Balik lah. Nongkrong aja dulu sini. Ngapain sih? Udah lah, bentaran. Ini ada deh. Sepi nih gua. Udah nggak apa-apa, gampang. Bentaran aja dulu. Yuk, nongkrong. Apa lo mana? Kenapa? Lah lo pokoknya bakal jadi kaya dah. Serius lo? Serius. Main gini aja bro. Main kayak gini aja. Ngapain lo capek-capek kerja? Kan main gini ya, tau gua. Lo kapan keluar itu? Ya lu tinggal cuma ngurusin angka doang. Ngurusin angka? Iya lah. Gimana sih maksudnya? Ya lu jadi angka lah. Emang dapetnya berapa sih profitnya? Oh, lumayan kalau nih gua aja bisa kok. Sampai juta-jutaan. Serius lu? Serius lah. Ya udah deh, sini coba. Dari coba dah. Gila, gua baru masang bentar langsung gede. Oh, kan gua bilang apa coba dari dulu lo main ginian. Wah, iya juga kayak nih. Lu. Ah, udahlah, gua main ginian aja, nggak usah kerja. Woi, menang nih gue. Ya terus ya habis dong ya tolo banget diut apaan sih goblok dongo yang tadi udah enak juga. Wah Ya Allah ya, jangan kayak gitu, kamu tuh tobat. Itu tuh judi, haram, tau nggak? jadi enggak goblok lo malah ceramain gue. Udah tahu kalah. Lo pikir ada otaknya juga lo.
Mana duit? Kamu tuh udah tahu kondisi keuangan lagi kayak gini, malah minta uang buat jual. Ya, ngomong aja udah sini duit. Gila Sampai tuh tahu obat sih. habis, gas habis. Udah biarin sih. Belum lagi kebutuhan rumah tangga, dapur. Udah kelamaan lah banyak Nggak ada. ngomong. Gua kalau maksin juga udah buat lu juga, emang buat siapa? Nggak ada, Udah buru. nggak ada buat beli gas, buat beli token, nggak ada. Lu. Ribet lu. Depo juga. Oke Mbak, kita lanjutin pembicaraan kita lagi nih ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, kalau saya boleh tahu nih, kan udah dari apa tadi? Togel ya, togel, Iya. akong ya. Iya. Itu bisa kenal judi slot itu dari mana sih Mbak? Ya kan dia ojol, jadi perkumpulan ojol gitulah. Kalau lagi orderan sepi, larinya ke ojol ke judi slot gitu. Dia ngilangin rasa jenuh dia, tapi nggak ada orderan gitu. Sebentar nih Mbak, kemarin itu kan jadi maintenance di bank ya? Iya. Kok tiba-tiba ojol itu gimana ceritanya, pindah kerja apa? Dia kalah vendor, jadi dia sih bukan sistem kayak PT, yayasan gitu vendor. Bendera gitu, jadi makanya dia nggak vendor yayasannya nggak lanjut, kalah vendor lah. Nah itu jadi ojol itu udah berapa tahun tuh Mbak? Sekitar 6 tahunan lah ada. Dari dia sudah berhenti di bank itu sempat nganggur, Dia berapa lama? ada setahunan lah. Nah selama nganggur itu masih suka main judi apa enggak tuh? Nah itu setelah akun udah hilang kan, terus dia kan daftar ojek online ya. Nah dari situ tuh dia nyari orderan sepi terus larinya ya ke judi online itu yang namanya slot tuh. Sekarang zamannya namanya slot, lagi rame kan kayak gitu, viral, sampai anak sekolah juga ikut-ikutan. Oh ada anak sekolah main judi juga? Iya. Cuman Berarti- kalau slot gitu kan cuma modal sedikit doang, tapi menangnya berjuta-juta. Oh berarti suami Mbak Erna ini slot ini juga dikenalin gitu, diajarin sama teman-temannya gitu? Iya, sama perkumpulan ojol, saking orderan sepi kan, dia jenuh, pusing gitu, pulang juga malas, akhirnya larinya ke judi online itu, slot itu. Nih Mbak, judi slot ini itu cara mainnya gimana sih? Dari HP, saya juga kurang paham sih ya, cuman saya sering lihat dia gitu, kadang kalau lagi kalah gebuk-gebuk HP, ngata-ngatain kata-kata kasar lah, kalau segala anjing, babi lah, segala apa aja disebut lah sama dia gitu. Itu yang nggak senangnya saya itu, kalau dia kalah itu arogan gitu, orang yang mukul-mukulin barang-barang, HP ditendang-tendang, dipukul-pukul kayak orang gila. Jadi Nah, selama suami main slot ini udah habis apa aja tuh Mbak? Barang apa segala macem gitu? utamanya sih uang ya, uang udah habis berapa juta gitulah. Per bulan tuh? Iya, nggak per bulan juga, kadang seminggu itu udah habis, kadang bisa nyampe 2 juta, 3 juta, bahkan HP pun sampai habis dijual-jualin sama dia, cuman buat depo slot itu. Kan suami lu kan ngojol nih ya Mbak ya? Itu bisa sampai ngumpulin uang 1-2 juta dalam seminggu itu gimana ceritanya Mbak? Nih Mbak, itu kan suami lu kan cuma ngojol doang ya Mbak ya? Itu bisa sampai ngumpulin uang habis jutaan itu buat main judol, gimana ceritanya Mbak?
dia banyak bohongnya. Kadang kan minta uang sama gua, kata dia buat servis motor lah, terus buat apa ganti oli lah, tapi ternyata buat depo slot gitu. Nah, Dia bohong terus aja, terus katanya alasan orderannya sepi, ternyata uangnya buat depo. Sering banyak bohong sama gua dia. nah sekali buat depo itu berapa ratus juta atau berapa ratus ribu? Ya tergantung sih, kadang ada yang 200 sampai bahkan paling gedenya aja 1 juta dia Depo. iya. Nah berarti itu semua uang Berna semua ya? Dia nggak ngasihin uang sama sekali gitu? Enggak, ya alasannya kalau modal itu sepi. Terus kalau itu minta uang buat alasan servis motor lah, nggak taunya buat kayak begitu doang, nggak berguna kan kayak gitu doang. Yang ada nyusahin istri. Itu kan berarti uang Berna semua ya? Kalau saya boleh tahu nih Mbak, sebelum Mbak gabung sama kita nih, Mbak kerja apa tuh sebelumnya? Gue di pabrik sih, jadi buruh pabrik juga, di apa pabrik sepatu gitu kan. Gue terima gaji sebulan itu 2 kali gajian ya gitu. Kadang kan gue kalau gajian itu suka nyuruh dia ngambilin uang gitu ya di ATM, namanya gue sibuk kerja kan ya, nggak sempat ngambil uang. Dia suka bohong alasannya duit duit gaji gua belum ada, ternyata sama dia dipakai buat main judi. Itu gimana ceritanya Mbak? Lu bisa sampai nggak tahu dibohongin gitu? Emang nggak dapet slip gaji dari kantor kah? Kayak uang masuk atau uang keluar atau gimana gitu sampai bisa diambilin suami? Ya dapat slip gaji ya kan. Gua kan namanya gua sibuk ya, jadi semua keuangan gue serahin ke dia, segala macam bayar apa gue serahin ke dia gitu. Gue terima beres aja lah gitu. Terus alasannya katanya setiap ngambil uang gaji gue itu katanya hilang, katanya nggak ada saldonya. Makanya gue kadang suka bertanya-tanya, masa iya gaji gue bisa hilang? Kemana selama gue kerja, duit gue kemanain gitu. Lu mah kecintaan aja kali Mbak sama suami lu, masa lu yang kerja, suami lu yang ngendalin semua keuangan lu, finansial rumah tangga lu yang cari uang kan? Kan pikir gue udah capek kerja, gue nggak mau ngurusin segala macam pembayaran segala apa, pusing gue. Kadang pulang kerja aja udah malam tidur, ya gue terima beres aja, itu mah gue serahin semua ke dia, pembayaran segala macem gitu. Gue percaya aja sih awalnya sama dia. Ternyata setelah kejadian ini gue percaya gue udah hilang ke dia. Berarti lo dulu mah emang bener-bener ketakutan dia hilang dari lo aja itu. Ya kagak lah, gue tuh percaya aja gitu kan awalnya. Ternyata dia ngebohongin gue kan. Bohong, gue beliin galon lo. Lu bisa aja. Karena setahu gue nih Mbak, yang bisa ngelakuin kayak gitu tuh pecinta buta tau. Dan lu termasuk. Agak lah. Ya cinta sih cinta gue, tapi nggak kayak gitu juga kali. Kalau nggak kayak gitu nggak mungkin lu serahin semua finansial lu yang harusnya suami nggak tahu kan? Ya kan karena gue sibuk kan, jadi gue nggak ada waktu gitu. Udah gue serahin aja lah semua gitu. Udah cinta tuh Mbak. Karena nih setahu gue ya Mbak, yang nyari nafkah itu kan laki-laki ya. Kita yang megang uang laki-laki, walaupun gak 100% kita megang gitu, tapi setidaknya kan kita yang dinafkahin, kita tahu gitu uang suami berapa. Lu sih masuk ke kategori yang tadi gue bilang Mbak. Gue malas udah ngomong proses lagi lah. Dan buat lu yang punya kisah sama kayak temen gue, ya gue minta buat ditegarin aja, dilapangin dada lu, dan jangan keluar dari koridor lu deh. Pokoknya lu harus yakin sama Tuhan lu, pasti Tuhan bakal ngebantu kita kok. Ya minimal lu bisa jadi kayak temen gua, sabarnya. Ya minimal lu harus bisa sama kayak temen gue deh, orangnya tegar, sabar, tetap doain suaminya walaupun ya belum ada kemajuan yang Berna ya, tapi dia tetap yakin sama
Tuhan bisa ngebantu untuk keluar dari zona yang dibilang toksik dalam rumah tangga. Dan gue yakin di luar sana masih ada kisah Erna yang lain, karena di luar sana juga masih banyak. Setiap orang punya kisah dan story-nya masing-masing. Tapi ya pesan gue itu satu, tetap di jalan Allah. Oke guys, itu tadi sedikit cerita dari teman gue. Nanti gue mau ngasih waktu nih sedikit ke teman gue ini nih, Mbak Erna, buat cerita-cerita sendiri lah ya. Gue juga berharap sih dari kalian yang nonton video ini gak ada yang ngalamin sama kisahnya Mbak Erna lah ya, gak ada Erna yang lain gitu. Dan buat lu nih laki-laki, tunjukin kalau misalkan emang lu bener laki. Jangan pernah ngumpet di balik punggung istri. Ya sabar aja juga ya jadi perempuan. Minimal kalau nggak tahu sisi dari agamanya, luasin dulu aja dadanya. Itu aja sih dari gua. Sekian. Assalamualaikum, terima kasih. Udah, ayo jalan. Ya, gue ikut aja sih. Iya, gue yang bayar, tenang aja lu. Wah. Ya, tadi sini. Ini udah ditahan di sini. Udah masak? Lu juga udah pesen? Udah, tinggal datang doang. Sini tuh, Bang. Iya, ntar dulu nih, gue mau ngasih tahu nih ada mainan baru kita. Apaan? Namanya ini slot. Solot. Iya, judi slot. Nih, gue kasih tahu nih mainannya nih. Nih, gue dapat untung gede banget. Nih, bro, nih. Coba. Ini lagi viral. Serius gak lu? Iya serius. Masa nggak bohong, ini buktinya nih. Ya kan? Cara mainnya gimana? Gampang nih, gue kasih tahu nih website nih, gue kirim ke lu ya. Nih, gue kirim nih. Tuh, udah tuh. Lu daftar dulu. Daftar dulu, isi nomor di sono. Udah itu lu transfer tuh duit di situ, baru lu bisa mainin. Iya. Coba dah, lu main sebentar aja lu untungnya gede. Bener lu. Bener. Coba. Nih gua ajarin lu biar lu bisa jackpot mulu, biar lu menang terus tuh. Nih, tahu nih mainnya. Nih pertama lu taruh tuh duit, tuh di sini. Udah tuh lu masukin tuh nomornya. Itu udah pencet aja nih langsung, tuh kan naik tuh. Nah, tuh. Ya beneran cepet banget. Iya, yang lu coba tuh lihat tuh. Nah, naik juga kan? Iya. Iya lah. Terus. Terus nih, lu masukin nih nomornya, sublet tuh. Udah tuh, gua kan, tuh nilainya naik kan? Punya lu lebih cepet. Iya, makanya gua kasih tahu nih, ini bagus mainnya gamenya. Jackpot namanya, slot. Nih, gua kasih tahu ke lu juga nih, rahasianya biar lu bisa menang. Tuh, rahasianya nih penting lu masukin dulu. Apanya tuh duitnya. Nah, terus nih, ini kan ada angka nih, 5 nih, 57. Nah, kan di situ kan ada tuh kan 57 tuh. Nah, lu pencet aja tuh langsung jempret, ntar dia ngikutin aja urutannya, Bo. Oh, iya. Nah, 57. Nah, Paling gitu berapa? ya gede, 2 juta, Bro. Sekali doang. Iya, gak perlu kerja lagi. Beneran lu? Bener tuh, lu dapet berapa tadi? Tuh, lumayan. Setengah. Nah iya, udah puterin lagi aja makin gede tuh duitnya. Oh, jadi semakin puter gede. Makin gede angkanya. Tuh, lu kasih tahu juga tuh sama temen lu tuh. Temen lu juga tuh, lu ajak juga semuanya main ginian. Gak perlu kerja lagi. Oke, kalau ada apa-apa nih lu bingung-bingung, kasih tahu ke gua cara mainnya. Iya, siap. Iya, oke dah. Itu aja. Bener. Bener. Bener, nah kan bener kan? Makan apa nanti ntar gue yang bayar. Mantap. Udah makan kok tuh sama bos lu.
Ini kalau misalnya bisa menang lagi, lagi lo Pak. Beneran lo? Bener, tenang aja lo. Wah, kayak aja lo gue. Mantep dah, kalau gitu. Gua tunggu ya takbirannya. Ntar gue dikasih nomor lagi sama dia. Mantep. Kita gue pokoknya gue bantu dah. Kalau lo, iya beneran. Woi lo, udah kasih lagi dong. Di kapan caranya? Habis lagi. Beneran dia ditraktir lagi kalau menang. Iya, udah ntar ditraktir lagi dia makan. Kagak lah, gue makan mie aja dah. Iya, lama banget ya minumannya ya. Aduh, kita makan dulu. Iya, cepat. Biar enak juga badan. Iya. Rayain kan. Udah. Yang banyak. Iya. Banyak soalnya. Aman. Siapa? Kamu nih malah mabok ih. Biarin ah, udah biarin nih. Cuek. Jangan kayak gitu, udah dapat duit dari slot kayak gitu, haram. Biarin, nggak apa-apa. Biarin aja. Dapat kayak gitu malah dibuat mabok. Udah biarin aja. Foya-foya. Udah berisik lo ah. Udah pulang. Sehat. Udah pulang ah.